dalam suatu peristiwa seorang, kalau tidak silap saya, Ibn Mubarak, dalam perjalanannya beliau ingin melaksanakan haji. Lalu di perjalanan nampak seorang perempuan bersama dengan anaknya yang masih kecil sedang mencari makanan di tempat sampah. Mencari sisa-sisa makanan-makanan yang terbuang di situ. Sehingga didapati bangkai yang terbuang di sana dan diambil oleh wanita itu untuk dibawa. Kata lelaki ini mengatakan, ya amatallah, wahai hamba Allah, sesungguhnya makanan itu tidak halal bagi kamu. Merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala tentang tentang maitah, tentang bangkai, adalah haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan kepada kamu bangkai, darah dan juga daging babi. Maka wanita itu mengatakan kepada lelaki ini, mengatakan, ini makanan ini adalah haram bagi kamu, halal bagi aku. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittara fala itsma alaih." Kalau orang dalam keadaan darurat, maka tidak ada dosanya. Saya dalam keadaan darurat, saya tak ada apa nak dimakan. Bila teringat dengan masalah makanan ini, kita ingat dengan saudara-saudara kita di Palestina. Yang senjata musuh itu tajwi', senjata menjadikan orang lapar untuk tidak bertenaga. Dan tak peduli siapa, mau laki, perempuan, orang tua, orang muda, kanak-kanak, merasakan kelaparan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekuatan dan bantuan, pertolongan serta kemenangan. Tidak datang bulan Ramadan kecuali mereka berada dalam keadaan menang, aman dan tentram, ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Kata lelaki, perempuan itu mengatakan, makanan ini haram bagi kamu dan halal bagi aku dalam keadaan darurat. Maka lelaki tadi memberikan segala bekalan untuk dia pergi ke haji, diberikan kepada wanita itu untuk makan daripada makanan yang dijadikan bekal baginya untuk pergi ke haji, dan dia tidak meneruskan perjalanan hajinya karena bekalnya tidak cukup atau bekalnya sudah diberikan kepada wanita tersebut. Maka dia patah balik ke negerinya dalam keadaan dia bersedih karena tak sampai untuk melaksanakan amal ibadah haji. Dia mengatakan, saya beri makanan ini kepada perempuan ini supaya dia lebih mendapatkan haknya untuk makan makanan yang halal berbandingkan yang haram. Dan saya berazam pada masa berikutnya, tahun hadapan, untuk pergi ke haji bila diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengambil langkah ithar, mendahulukan orang lain yang memerlukan makanan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, luqmah fi batnin ja'i khairun min bina' 70 jami'. Satu suap untuk orang lapar lebih baik daripada membangun 70 masjid jami'. Lelaki ini kembali ke negerinya dalam keadaan sedih, masih teringin. Tapi apa daya, karena perjalanan haji wajib dengan adanya bekal, dan dia tak ada cukup bekal untuk pergi, sampailah musim haji selesai. Hatinya yang masih menggebu-gebu, masih terfikir rasa menyesal tidak pergi ke haji itu, terungkap dengan ingin mendengar dan melihat orang dan menyambut orang-orang yang baru kembali daripada amal ibadah haji. Maka setiap kali berjumpa dengan orang yang balik daripada haji, maka beliau mengatakan, haji mabrur, semoga haji kamu mabrur. Lelaki yang baru balik daripada haji itu mengatakan, untuk kamu juga, semoga haji kamu mabrur. Maka lelaki ini mengatakan, kenapa dia mengatakan haji saya mabrur sementara saya tak pergi ke haji? Oh, mungkin dia nampak orang yang mirip dengan saya.
Jumpa dengan orang lain, dia kata haji mabrur. Haji mabrur, dia kata haji mabrur juga untuk kamu. 2, 3, 4, 5 orang jumpa haji mabrur, dibalas dengan haji mabrur juga untuk kamu. Tak mungkin semua orang akan silap dalam tengok kalau yang melihat itu ramai. Sampailah pada akhirnya dikatakan kepada lelaki itu bahwasanya dengan memberi makan dan mengangkat kesusahan orang yang susah, yakni perempuan tadi yang mencari makanan, sisa-sisa makanan di tempat sampah, Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk lelaki itu malaikat yang menggantikannya untuk melaksanakan haji sampai hari kiamat. Ini membantu orang yang susah. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah wa man kana fi hajati akhihi fallahu fi hajatihi wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ini hadis-hadis yang amat luar biasa disabdakan oleh Nabi SAW tentang pentingnya mempunyai sifat solidarity dan membantu orang lain. Katanya barang siapa yang mengangkat kesusahan orang di dunia, Allah akan angkat kesusahannya di akhirat. Siapa orang yang memudahkan orang lain di dunia, maka dia akan dimudahkan oleh Allah urusannya dunia dan juga akhirat. Siapa yang memenuhi hajat orang lain, Allah akan penuhi hajatnya. Allah akan berada pada seseorang untuk dibantu selagi orang itu membantu orang lain. Jadi ibadah itu yang terkait dengan orang lain lebih bernilai berbandingkan ibadah yang hanya dimanfaatkan oleh diri sendiri. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda kepada para sahabat, wahai sahabat, ini sekarang baginda menceritakan kepada para sahabat sambil tersenyum, tapi Nabi juga pada masa yang sama dalam keadaan bersedih. Kata sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang sedang berlaku sehingga engkau tersenyum? Katanya, ya diberitahukan dari Allah melalui Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya di hari kiamat nanti akan dihadapkan oleh Allah kesalahan orang dengan orang lain. Yakni pertama yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah dalam amal ibadah seseorang adalah perbuatan yang terkait dengan orang lain, hak orang lain. Bila yang terkait dengan orang itu tidak ada apa-apa masalah, maka seluruh urusannya tidak ada masalah. Bila masalah dengan orang tak selesai di sana, maka masalah-masalah yang lain pun tak akan selesai. Maka baginda Rasulullah SAW bercerita akan adanya 2 orang yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu zalim, yang satu mazlum. Yang mazlum, yang dizalimi, menuntut haknya kepada Allah daripada orang yang zalim. Maka orang yang zalim tadi diambil segala amal kebaikan yang dilakukan olehnya diberikan kepada orang yang dizalimi. Sementara dosa orang yang zalim belum habis lagi. Maka yang dizalimi mengatakan kepada Allah, ya Allah, jika dia tidak dapat memberikan hak saya daripada kebaikannya, maka ambillah dosa saya untuk diberikan kepada dia. Maka dosanya diberikan kepada orang yang zalim tadi, orang yang zalim itu akan dibawa pergi ke neraka. Di situ Nabi menangis. Lalu kemudian Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada seorang yang dizalimi. Katanya, coba kamu tengok ke atas. Maka lelaki tadi melihat ke atas dan melihat keindahan-keindahan yang luar biasa ditampakkan oleh Allah kepadanya. Lalu dia bertanya, untuk siapa keindahan-keindahan itu, ya Allah? Katanya, untuk orang yang punya harga membelinya. Kata lelaki itu, apa harganya ya Allah untuk membeli itu, keindahan itu? Katanya, harganya adalah dengan memaafkan kepada orang yang bersalah.
Maka kata lelaki itu, kalau begitu ya Allah, lelaki yang bersalah kepada aku maafkan. Iya. Maka dimaafkan lelaki tadi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang dizalimi dan yang zalim dimaafkan untuk masuk ke dalam syurga. Lalu Nabi mengatakan dalam hadis ini, hati-hatilah kamu, yakni daripada bermasalah dengan orang lain atau menimbulkan masalah dengan orang lain atau membiarkan orang lain bermasalah dengan orang lain. Allah sahaja mendamaikan orang yang berselisih, maka hendaklah kamu juga, yakni jangan cari salah dengan orang, bila ada masalah berdamailah, karena tuntutannya adalah amal besar di hari kiamat kesalahan dengan orang lain. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ambillah peluang di bulan Ramadan ini untuk kita membayangkan ini adalah kali terakhir Ramadan bagi kita. Karena hakikatnya kita belum tahu adakah kita akan sampai kepada Ramadan yang akan datang atau tidak. Diperlukan kepada kita satu planning, timetable, schedule yang perlu untuk dijadwalkan untuk kita dapat berjalan atas jadwal yang sudah dibuat. Maka dalam hal ini, man fataha li nafsihi baban niyatin salihah, fatahallahu alaihi 70 baban min abwabit taufiq. Barang siapa yang membuka untuk dirinya, merancang untuk dirinya, niat untuk melakukan amal-amal kebaikan, maka Allah akan membuka untuknya 70 pintu daripada pintu-pintu taufik sebagai balasan membantu kepada orang yang azam untuk dibantu dimudahkan melakukan apa yang diazamkan daripada kebaikan tersebut. Di antara yang digalakan bagi seseorang di bulan Ramadan al-Mubarak adalah as-sadaqah, adalah bersedekah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bis-sadaqat." Ubatilah orang-orang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Sedekah menjadi wasilah penawar dan penyembuh kepada penyakit. Bukan hanya yang kita fahami, bukan hanya kepada penyakit zahir sahaja, bukan hanya kepada penyakit kanser, diabetes, penyakit otak, penyakit badan, tetapi juga penyakit hati, penyakit hasad dengki, penyakit sombong, penyakit tamak, penyakit rakus. Maka niatkanlah kita dalam bersedekah untuk terobati daripada penyakit yang zahir dan juga penyakit yang batin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah, sehingga seorang akan mendapatkan ridha bukan murka. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, Nabi itu adalah orang yang sangat pemurah. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan, di bulan Ramadan lagi pemurah. Wa kana ajwada bil khair min ar-rihil mursalah, dan beliau adalah punya sifat pemurah umpama angin yang berhembus bila dijumpai oleh Jibril atau bila bertemu dengan Jibril. Jadi sifat pemurahnya Nabi ini ada 3 kategori. Yang pertama, Nabi itu pemurah di luar bulan Ramadan. Yang kedua, bertambah pemurah di bulan Ramadan. Yang ketiga, bertambah lagi pemurah lebih daripada pemurahnya di bulan Ramadan bila bertemu dengan Jibril. Yakni pertemuannya dengan Jibril menambahkan sifat pemurahnya. Kata Imam An-Nawawi, diambil daripada hadis ini, bila seseorang bertemu dengan orang soleh, hendaklah dia bersedekah, karena Nabi bertemu dengan makhluk yang saleh yaitu Jibril, Nabi bertambah pemurah. Demikian kata Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan maksud hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Di antara sedekah Ramadan yang digalakkan adalah taftirus shaimin, memberi iftar kepada orang yang berpuasa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mithla ajrihi, ghaira annahu la yanqusa min ajri shaimi syai'." Orang yang memberikan iftar kepada orang berpuasa, baginya pahala sama dengan orang yang diberi iftar tanpa dikurangkan pahala orang yang berpuasa itu. yakni dapat 2 kali ganda. Saudara Salman Al-Farisi mengatakan,
man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa idqa raqabatihi minan nar. Barang siapa yang memberi iftar pada orang berpuasa, maka dosanya diampunkan dan namanya dicatat sebagai orang bebas daripada api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', dan baginya pahala sama dengan pahala orang yang diberi iftar tadi. Qalu ya Rasulullah laysa kulluna yajidu ma yuftir bihi as-sha'im. Wahai Rasulullah, kami ini tak semua punya harta untuk memberi iftar kepada orang lain, yakni memberi iftar sampai kenyang maksudnya. Maka Nabi bersabda, yu'tillahu hadzal thawab liman fattara sha'iman ala madaqqati labanin aw tamratin aw syarbata ma'. Pahala dapat pengampunan dosa dan dibebaskan daripada api neraka, dan dapat pahala orang yang diberi iftar itu, pahalanya itu didapat semua walaupun hanya memberi iftar satu buah korma, satu tetes susu, atau satu tetes daripada air minum. Yakni sikit pun juga tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, ambillah di bulan Ramadan ini seberapa yang kita mampu daripada rezeki yang Allah kasih untuk memberikan iftar kepada orang lain, supaya kita dapat banyak pahala berpuasa juga. Kita berpuasa selama 30 hari, kalau kita satu hari bagi satu orang iftar, 30 hari kita dapat 30 orang pahala bil'afiyah. Macam itulah dibagi free oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang Allah kasih kepada kita. Oleh hada kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadha thawab wa man saqa sha'iman saqahu Allah min haudhi syarbatan la yadhma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Barang siapa yang menuangkan minuman atau memberi minum kepada orang yang berpuasa, Allah akan memberi minum kepadanya dari telaga aku, yaitu minuman bagi orang yang meminumnya tiada akan haus selama-lamanya hingga ia memasuki syurga. Demikian memanfaatkan iftar kepada orang-orang berpuasa di bulan Ramadan. Yang terutama sekali di bulan Ramadan adalah mudarasatul Quran, membaca Al-Quran, baik secara bersendirian atau membaca Al-Quran secara bertadarus. Apa bezanya membaca Quran bersendirian atau membaca Quran bertadarus? Membaca Quran bertadarus adalah satu membaca, yang lain dengar. Itu tadarus. Adapun membaca Quran bersendirian, yakni kita sendiri yang baca, kita sendiri yang dengar. Ada kalanya membaca Quran di bulan Ramadan yang amat digalakkan, imma di dalam salat atau di luar salat. Ambillah peluang mengimarahkan untuk kita berdamai dengan Al-Quran, setia dengan Al-Quran, karena teman terbaik bagi kita yang tidak menghampakan temannya adalah Al-Quranul Karim. Gal fil hadis, akan datang di hari kiamat nanti, ibadah puasa dan Quran akan datang kepada Allah, diwujudkan dengan wujud tertentu dan ada lidahnya, ada lisannya, ada mulutnya, bercakap kepada Allah. Quran kata, ya Rab, saya halang orang ini tidur malam untuk baca saya. Izinkan saya beri syafaat kepada orang ini. Maka Quran pun diberi izin oleh Allah memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Dan dalam hadis ini dikatakan membaca di waktu malam. Ambil peluang di bulan Ramadan untuk baca Quran di waktu malam supaya mendapat bahagian yang disebutkan oleh Nabi pada hadis tersebut. Puasa pun juga demikian, mengatakan, ya Allah, aku halang orang ini makan dan minum. Karena aku, izinkan aku beri syafaat kepadanya. Puasa pun diberi izin memberi syafaat kepada orang tersebut. Sayyidina Uthman ibn Affan di bulan Ramadan mengkhatamkan Quran sehari sekali. Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan, satu di waktu siang, satu di waktu malam. Sehingga selama Ramadan ia mengkhatamkan sebanyak 60 kali khatam. 30 kali 2, 60. Wahakadha, seseorang dengan semangatnya, dengan kemampuannya, kita, ayah Habib takkan kita nak khatam 60 kali Ramadan. Habib nak khatam satu hari pun, kita nak, kalau bangun tu sampai tidur balik pun juga tak
tak selesai nak sampai beberapa juzuk, sudahlah kita merangkak. Naam, dia ceritakan tentang Sayyidina Uthman bin Affan dan Imam Syafi'i bukan untuk kita jadi macam mereka, walaupun tidak mustahil. Tetapi jangan sampai kita patah semangat dengan mengatakan Allah itu kan Imam Syafi'i kan manusia juga. Kalau Allah boleh beri kepada Imam Syafi'i, siapa menghalang jika Allah ingin memberikan kepada selain daripada Imam Syafi'i? Yang tak boleh itu adalah bila kita memperkecil diri sendiri sehingga kita menjadikan excuse karena perasaan kecil diri, oh kita tak boleh buat. Sehingga sama sekali tak buat. Dengan begitu dia rugi dunia, rugi akhirat. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ambillah peluang di bulan Ramadan ini untuk kita sama-sama memanfaatkan peluang dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan sempurna dalam beribadah. Di antara doa yang warid, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, serahkanlah kami pada Ramadan. Maksudnya panjangkan umur kami untuk sampai bulan Ramadan. Wa sallim Ramadan li, serahkan Ramadan pada aku. Maksudnya adalah apa yang ada di bulan Ramadan, yaitu di antaranya malam Lailatul Qadar, di antaranya dilipat gandakan pahala, di antaranya adalah maghfirah dan rahmah, di antaranya dicatat nama orang-orang itu dari bebas daripada api neraka, dan segala apa yang ada di bulan Ramadan. Bila diberikan kepada seseorang di bulan Ramadan, itu artinya Allah menyerahkan Ramadan kepada dirinya. Wa tasallamhu minna mutaqabbalan, dan terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan. Itulah yang perlu untuk kita baca sambil menunggu datangnya bulan Ramadan yang akan datang, yang tak lama lagi akan datang kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan dan diserahkan bulan Ramadan kepada kita, dan Allah bantu kita untuk beribadah semaksimum mungkin dan termasuk daripada golongan orang-orang yang diberi umur oleh Allah dan dapat memanfaatkan umur itu dengan amal kebaikan sehingga tergolong daripada golongan orang man tala umruhu wa hasuna amaluh, yang panjang umur baik pula amal, birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada yang bertanya di sini, saya seorang murid ingin bertanya, bagaimanakah cara yang benar baik ketika bagaimanakah cara yang benar dan baik ketika bersalaman dengan guru? Ya, itu soalnya kah? Naam. Ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah kalau kita bertemu sesama kita adalah dengan menundukkan dengan menundukkan al-inhina, menundukkan kepala dan badan?" Katanya tidak, akan tetapi dengan bermusafahah, dengan bersalaman. Di dalam kitab bermusafahah ada beberapa kaifiyah, ya. Bila bersalaman kadang-kadang ada cium tangan, ada yang tidak cium tangan. Kadang-kadang ada yang berpelukan, ada yang tidak berpelukan. Jadi dalam bermusafahah ini ada macam-macam antara yang masyru' dan juga yang adat. Di beberapa negara Afrika itu bersalaman, salaman tangan dengan tangan, kepala dengan kepala. Jadi dihantukkan kepalanya, bukan kuat sangat, hanya disentuh sahaja, kepala dengan kepala. Di sebahagian negara, selain daripada berjabat tangan, bahu kanan dengan bahu kanan bersentuhan atau didekatkan bahu kanan dengan bahu kanan. Di beberapa negara Arab bila bertemu juga maka dengan bersalaman dan juga mempertemukan pipi dengan pipi. Laki-laki dengan laki-laki lah maksudnya di sini ya, dan perempuan dengan perempuan. Falhasil ini tambahan antara
musafahah yang masyru' yang diiringi juga dengan adat-adat dan kebiasaan-kebiasaan. Jadi bila bersalaman dengan sesama umur, maka hendaklah imma bersalaman itu salaman biasa, tangan dengan tangan, atau saling mencium tangan satu dengan yang lain. Jangan kalau sama umur, yang satu bagi tangannya kepada yang lain. Atau yang lebih muda diangkat tangannya kepada yang lebih tua untuk dicium tangannya. Tidak begitu. Kecuali bila ada sebab-sebab tertentu. Seperti orang itu lebih muda umurnya, tetapi kedudukannya bagi yang mencium tangannya, yang lebih tua, itu anak saudaranya. Kadang-kadang pak saudara dan mak saudara lebih muda daripada anak saudaranya. Itu melalui perkawinan yang mungkin jauh umur. Fahim tom. Jadi dalam hal ini bila yang membezakan kedudukan, walaupun umur lebih muda, tapi kedudukan sebagai pakcik atau makcik, maka dicium tangan sebagai penghormatan kepada kedudukan tersebut. Dengan demikian, antara umur dengan kedudukan kedudukan kekeluargaan itu adalah diutamakan. Walaupun dalam hal ini bolehlah juga yang berstatus sebagai pakcik atau makcik, walaupun umurnya lebih muda daripada anak saudaranya, sama-sama mencium tangan, satu menghormati kedudukannya sebagai pakcik atau makcik, yang satu menghormati karena umurnya walaupun berstatus sebagai anak saudara. Hada yang pertama. Yang tidak enak adalah kalau seseorang jauh usianya lebih muda, tapi tangannya hanya dibagi macam itu untuk orang lain cium tangan. Umur mempunyai bahagian untuk diberi perhatian. Kecuali bila yang lebih muda itu adalah daripada keturunan atau keluarganya Rasulullah. Maka dalam hal ini, cium tangan itu dianjurkan kepada ahli keluarga Rasulullah disebabkan kekerabatannya dengan Rasulullah SAW. Dan bila mencium tangan orang yang ada kerabat dengan Rasulullah, semata-mata bukan karena orangnya, tetapi karena Rasulullahnya SAW. Hal ini terjadi kepada sikap sahabat Nabi yang bernama Zaid ibn Thabit. Ketika berjalan dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas, pergi ke satu jenazah. Selepas selesai jenazah, Zaid bin Thabit menaiki ontanya atau keledainya. Abdullah bin Abbas memegang kendalinya, yakni dibimbing, dipandu. Zaid bin Thabit ini gurunya Abdullah ibn Abbas. Zaid bin Thabit ini umurnya lebih tua daripada Abdullah ibn Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas hormat kepada Zaid karena guru, dan Abdullah bin Abbas hormat kepada Zaid karena usianya. Maka dipandulah atau dipeganglah kendali keledai Zaid ibn Thabit. Sampai destinasi, Zaid ibn Thabit ini turun daripada keledainya, diambil tangan Abdullah bin Abbas, dan diciumlah tangan Abdullah ibn Abbas. Zaid bin Thabit ditanya oleh Ibn Abbas, kenapa kamu cium tangan saya? Kata Zaid ibn Thabit, setelah awalnya Zaid bin Thabit itu mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wahai Ibnu Abbas, wahai saudara, wahai kerabat Rasulullah, kamu jangan berbuat demikian, biarkan lepaskan kendali itu, kamu adalah kerabat Rasulullah. Kata Abdullah bin Abbas, demikian kami diperintahkan untuk beradab kepada ulama-ulama kami, untuk layan, untuk khidmat, maka saya khidmat pegang kendali ini. Saat Zaid turun daripada keledainya dan cium tangan Abdullah bin Abbas, ditanya oleh Abdullah bin Abbas, kenapa kamu cium tangan saya? Karena melihat dirinya tidak layak, jauh lebih muda. Dan juga sebagai murid. Kata Zaid bin Thabit mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ali baiti rasulina. Kalau demikian juga kami diperintahkan untuk beradab, hormat kepada ahli keluarga Nabi kami. Jadi dalam hal ini diambil hikmah bahwasanya mencium tangan kepada ahli keluarga Rasulullah walaupun lebih muda semata-mata adalah karena kekerabatannya, karena Rasulullahnya, bukan karena orang itu.
Jadi pandangan itu yang diambil oleh Sayyidina Zaid ibnu Thabit. Pada masa yang sama daripada ahli keluarga Rasulullah hendaklah tidak merasa layak ataupun meminta, cium tangan aku ahli keluarga Rasulullah. Tak eloklah macam tu. Kita kena beradab, kena berakhlak, kena hormat. Semakin orang itu ada kedudukan yang mulia, semakin dia merendah, tawadhu dan merasa hina bila disikapi hormat oleh orang lain. Adapun bersalaman kepada guru, ya kita bersalaman kepada guru, mau cium tangan, boleh. Cuma kan kadang-kadang kan, ini kalau orang ramai, kalau boleh bagi singkat salamannya. Kalau kadang-kadang salaman sampai 4-5 kali bolak-balik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bolak-balik tangan ini, jadi yang lain pun tunggu kalau masing-masing dalam 2-3 saat atau 5 saat. Kalau ada 1000 orang kan susah, jadi berapa saat, jadi banyak ambil masa. Yang penting itu adalah musafahahnya, karena tidak ada 2 orang bermusafahah kecuali dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu hanya satu soalan saja. So saya akhiri majlis ini, kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati majlis ini dan majlis ini tangguhkan pada pertemuan yang akan datang. Dengan ini mengambil kesempatan selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semua dan kita doakan tuan rumah diberikan oleh Allah sehat walafiat dan juga selamat menyambut Ramadan kepada tuan rumah. Mudah-mudahan tempat ini sentiasa makmur dengan ibadah dan kebaikan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.